Ada sampai hari ini karena kasih setiamu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Ku ada sampai hari ini karena kasih setia. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah bagiku. Ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Oh, ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Oh, ku percaya Engkau Tuhan sanggup menopangku. Oh, ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Oh, Engkau yang selalu menyertai. Oh, Engkau selalu ada di sini. Oh, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah padamu. Ku dibalikkan dan dibarui
sukacita saat terindah, saat terindah di hadiratmu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadiratmu, ada sukacita. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadiratmu, ada sukacita dalam hadiratmu, dalam hadiratmu ada sukacita, dalam hadiratmu, dalam hadiratmu ada sukacita. Haleluya. Dalam hadiratmu ada kehidupan. Di hadiratmu ku kuat, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku,
pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku. Sembahkan lagu di hadapan Raja, persembahkan lagu persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, kasih Tuhan. Syukur pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati hidup-Mu. Makasih kalau kami boleh bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Mari silakan sampaikan isi hati. Kami menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik. Tidak. Haleluya. Oke, ada yang mau sharing kah pagi ini? Silakan. Yuk, silakan. Satu, dua, tiga. Ada yang mau sharing? Latihan. Bantuin. Cek satu. Cek satu. Studio. Oke, baik ya. Suara saya oke ya? Oke, baik. Haleluya.
Sebagian orang meninggalkan tugas mereka demi mendapatkan uang. Pergi untuk menjalankan bisnis tanpa didisiplinkan. Orang seperti itu berada dalam bahaya yang bahkan lebih besar. Mereka bukan hanya tidak memiliki pekerjaan Roh Kudus saat ini, tetapi di masa depan mereka akan sulit disempurnakan. Ada banyak orang yang di dalam dirinya pekerjaan Roh Kudus tidak bisa terlihat, dan di dalam dirinya pendisiplinan Tuhan tidak bisa terlihat. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu dengan jelas kehendak Tuhan dan yang tidak mengetahui pekerjaannya. Mereka yang mampu berdiri teguh di tengah pemurnian yang mengikuti Tuhan. Apapun yang dia lakukan dan setidak-tidaknya mampu untuk tidak meninggalkannya atau mencapai 0,1% dari apa yang Petrus capai. Yang ini gitu ya, 0,1% dari apa yang Petrus capai. Mereka akan baik-baik saja. Tetapi mereka tidak punya nilai untuk dipakai oleh Tuhan. Banyak orang bisa mengerti sesuatu dengan cepat, memiliki kasih sejati kepada Tuhan, dan bisa melampaui tingkat yang dicapai Petrus. Dan Tuhan melakukan pekerjaan penyempurnaan dalam diri mereka. Disiplin dan pencerahan datang kepada orang-orang seperti itu. Dan jika ada sesuatu dalam diri mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka akan langsung membuangnya. Ya. Jadi saudara, bagaimana proses penyempurnaan itu terjadi pada diri seseorang? Ya. Nah, tentu seperti yang kita bicarakan, ini adalah satu perjalanan gitu. Bahkan dikatakan orang itu mampu gitu melampaui pencapaian yang dicapai oleh Petrus. Ingat, pencapaian yang dicapai oleh Petrus itu bukanlah tentang karunia yang ada pada dia. Bukanlah ketika dia berkata kepada yang ada di gerbang bait suci itu kan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus berjalanlah apa yang kupunya gitu. Tetapi yang dimaksud pencapaian Petrus itu adalah bagaimana dia boleh terus mengikut Tuhan gitu sepanjang hidupnya gitu. Dia terus berjalan dari hari ke hari. Dia mendapatkan pekerjaan Tuhan di dalam dirinya gitu. Ya, melihat pekerjaan Tuhan. Karena dia benar-benar karena sejak awal, saudara. Jadi dari ambisi dia, lalu dia dipangkas oleh Tuhan, gitu ya. Lalu dia ditegur oleh Tuhan, dan ketika dia itu menegur Tuhan juga, itu sebagai satu proses untuk bagaimana menyempurnakan dia. Jadi dia ingat terus perjalanan dia gitu. Jadi saudara, ketika kita mulai, kalau saudara perhatikan ya, ketika kita merenungkan perjalanan kita masing-masing gitu, melihat, tentu kan kita akan melihat spontanitas kita gitu, ya, dan kita terus berjalan gitu, walaupun rasanya kita ditegur, kita salah gitu ya, tapi kita merasakan bagaimana dia memberikan kita semangat gitu. Demi pertumbuhan kita, justru
dari firman yang kita dengar itu, saudara, dari yang kita baca, yang kita renungkan gitu ya. Bagaimana Tuhan juga bisa menghidupkan kembali eh, perkataan-perkataan di dalam Alkitab sekalipun gitu. Dihidupkan kembali, disegarkan kembali segala kisah-kisah itu gitu ya. Rasanya hidup senantiasa. Bahkan dikatakan generasi kita gitu, generasi di akhir zaman ini sesuai dengan target Tuhan itu bisa melampaui apa yang dicapai oleh Petrus gitu. Tentu itu bukan karena diri kita, saudara ya. Bukan. Tentu itu karena uh, pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam diri kita gitu. Bagaimana justru ketika ketika Tuhan mengatakan Petrus itu iblis gitu. Itu benar-benar Tuhan bertempur gitu dengan iblisnya gitu. Iya, kan dia muncul. Iblisnya itu kan muncul gitu. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, katanya gitu. Itu sama dengan uh, ketika uh, orang memahami Tuhan hanya dari sudut pandang manusia gitu. Ya, sehingga uh, yang seperti itu pun mesti dienyahkan gitu. Yang dienyahkan itu adalah iblisnya gitu. Nah, kita juga mesti bersikap tegas di sana gitu. Tentu saudara, kita kan sudah mulai mengenali kan, sudah mulai mengenali siapa yang akan bertindak gitu. Tentu Tuhanlah gitu. Karena begitu kita lihat di sana, itu Petrus benar-benar karena dia murid, jadi perkataan itu tepat gitu. Nah, jadi ketika kita bersekutu di sini, saudara, tentu ketika ada pemahaman seperti itu, ketika firman Tuhan mengatakan, jadi iblis itu ditampilkan, engkau adalah yang engkau ikuti sebetulnya adalah iblis gitu. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan itu, tentu saudara, karena kita itu memang sudah dalam taraf kita itu sudah dibawa oleh Tuhan memandang dia gitu ya. Yang kita pandangkan adalah Tuhan gitu. Hari-hari ini kan bagi kita kan Tuhan itu begitu nyata setiap pagi, setiap hari. Tuhan menampakkan dirinya ketika apa ya? Ketika Tuhan mengatakan dia menampakkan diri. Bagi kita bahasa itu tidak asing gitu. Ketika kita mengatakan, ketika firman Tuhan ini mengatakan Tuhan sudah datang gitu. Tentu kita tidak aneh dengan perkataan itu kan. Tapi saudara, kalau orang-orang yang masih terus menanti-nantikan, masih terus hanya tidak mau move on gitu dari kata-kata menanti-nantikan itu loh, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Sebetulnya kan cuma masalah di mau nggak kamu mendengarkan. Kan juga kan Tuhan itu Alfa dan Omega gitu. Kan kita bisa, sudah bisa kan menikmati juga apa itu kerajaan 1000 tahun sebetulnya kan. Kan justru harus begitu gitu. Kenapa Musa
dia bersedih sekali tidak memasuki tanah perjanjian itu. Dia salah mengerti aja sebetulnya. Kan Tuhan sudah perlihatkan. Harusnya kan sudah luar biasa. Nih kamu lihat nih, ini nih yang kamu akan masuki gitu. Dia sudah bisa melihat gitu. Sama, sebetulnya ketika kita sudah memandang Tuhan, di area apa saja, apa sih yang mesti perlu kita buktikan lagi dalam hidup kita? Masalah berkat-berkat secara fisik kah masih gitu? Harusnya kan sudah jauh melampaui itu gitu. Makanya, jadi sebetulnya peperangan kita ketika kita itu mulai berbicara dengan orang dipakai untuk menyampaikan Tuhan sudah datang. Kemarin saudara di wadah sana saya mengatakan itu saudara. Kebetulan temanya itu kan untuk merevisi tahun 2024 itu. Terus bersemangat gitu. Menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu. Ya, kedatangan Tuhan. Terus apa ya? Tekun menanti-nantikan kedatangan Tuhan gitu. Dari situ masuknya. Ketika masuk dalam pada mulanya adalah firman gitu. Ya kan? Ketika ada orang mengatakan, "Hei, dengar, mempelai datang." Kan cuma masalah di, "Hei, mempelai datang." Itulah firmannya gitu loh. Jadi saya pertama kali ketika mendengarkan perkataan Tuhan sudah datang itu yang buat saya saudara. Oh ya, jangan-jangan iya gitu loh. Dulu saya pertama sekali saudara. Sebelum saudara saya kita bersekutu dengan berani mempersekutukan firman ini. Ada seorang ini yang sudah lihat di komen di YouTube ya, di YouTube kita itu saudara. Ada satu orang itu ya yang apa ya berusaha untuk meluruskan apa yang kita persekutukan gitu. Dulu sudah lama itu ada beberapa itu ya. Ini muncul lagi. Ini dua kali dia komen gitu. Saya menjawab karena gitu ya. Jadi pasti nanti dia akan dengarkan lagi gitu. Saudara, kalau sekarang GBI keluarkan fatwa, ya kan? Ini kriteria pengajaran sesat. Bukankah dulu GBI juga dikatakan sesat oleh gereja yang sebelumnya? Bukankah gereja yang mengatakan GBI sesat juga dikatakan sesat sebelumnya? Yang paling parah juga, Yesus sendiri pun dikatakan sesat oleh para ahli-ahli Taurat. Jadi Tuhan itu kehidupan, bukan doktrin. Gitu. Jadi di sini saya menjelaskannya dengan kata-kata ya. Uh, Nanti sebetulnya saya mau nonaktifkan aja itu komennya itu ya. Karena biar uh, siapapun yang mencari kehidupan, dia akan berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Jadi berhentilah gitu hanya dengan kebenaran yang lama. Jangan menuduh dengan cepat. Duduklah di kaki Tuhan gitu. Jadi nasihat saya gitu ya bagi yang cepat mengatakan sesat gitu ya. Nasihat saya,
Oh, carilah Tuhan gitu. Selama waktu masih ada gitu. Rendahkanlah hatimu gitu. Karena yang benar itu adalah Tuhan. Manusia tidak pernah benar. Jangan minta dibenarkan oleh manusia. Kalau engkau minta dibenarkan oleh manusia, Tuhan membencimu. Kalau engkau merasa pengajaranmu benar, justru engkau tidak akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Mungkin engkau bangga, engkau merasa dalam pengajaran yang sehat, gitu, hebat, gitu. Engkau merasa bahwa GBI paling benar sehingga bisa menyatakan yang lain sesat. Ingatlah, engkau pun dulu pernah dikatakan sesat. GBI pun dulu pernah dikatakan sesat. Tapi kalau Tuhan tetap membuat GBI bisa berdiri, itu pun anugerah. Kita ini semuanya tidak benar. Hanya Tuhanlah yang benar. Izinkan Tuhan mengajari kita. Buka hatimu. Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Demi meluruskan segala pengajaran, Tuhan itu sendiri. Jadi kalau Tuhan itu yang mengajar kita, dia mengajar dengan penuh ketekunan. Bahkan Roh Kuduslah yang dimeteraikan di dalam kita, itulah yang akan mencerahkan kita, bukan kita. Jangan mau dipakai oleh iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Rendahkan hatimu gitu. Kalau engkau tidak mengalami pekerjaan Roh Kudus, bagaimana engkau bisa menghakimi pekerjaan Roh Kudus? Bagaimana engkau bisa menyatakan satu pekerjaan itu sesat atau tidak? Sementara untuk mencapai kriteria dicerahkan oleh Tuhan, seseorang mesti memiliki hati yang tulus gitu. Seseorang mesti memiliki, tidak boleh punya hati yang curiga terhadap siapapun gitu. Karena memang kebenarannya kita sudah dirusak. Kalau saya tidak dari sejak awal terus mencari Tuhan, mencari referensi-referensi. Kalau saudara memang benar gitu ya, benar-benar mencari Tuhan, tulus mencari Tuhan, punya perjalanan bagaimana Tuhan berbicara kepadamu, Tuhan itu nyata bagimu. Saya menghormati engkau. Saya menghargai engkau, bahkan saat ini pun gitu. Jadi nasihat saya gitu, bagi siapapun gitu ya, saya gak bisa ini ya komen di pakai pakai ketikan gitu. Jadi mari lihat Tuhan, bagaimana kasihnya yang begitu luar biasa. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan itu tidak bisa dihalangi oleh agama apapun. Jangankan aliran. Kita ini sudah terlalu banyak aliran. Kekristenan itu sudah terlalu banyak aliran. Terbukalah gitu. GBI tidak sempurna. Pentakosta tidak sempurna. Aliran apapun tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Jadi kita di sini, kami di sini gitu.
terus mencari Tuhan. Gitu. Kalau kami bisa setiap hari bersekutu seperti ini, itu karena Tuhan, bukan karena kami. Gitu. Baik, itu penjelasan dari saya supaya kenalilah Tuhan. Gitu. Bahkan dulu Tuhan datang justru kepada orang berdosa. Karena seseorang mencari Tuhan. Gitu. Saudara, ketika setelah sekian waktu nggak melayani kemarin di PIU itu ya, karena kemarin itu cukup tegang gitu ya, terakhir kali saya di sana gitu. Saya masih teringat dulu gitu, sampai Pak Yabe sudah siap-siap mau ini saya ya, menggantikan gitu, menurut cerita dia gitu ya, karena dia rasanya dia auranya itu gimana gitu dulu gitu. Ketika saya dengarkan itu memang iya. Jadi ketika saya dibilang khotbah di sana itu, ketika datang itu rasanya itu waduh. Jadi saya nggak masuk pintu depan, saya masuk pintu samping. Tapi saudara, dalam hati saya ini, sudahlah. Emang boleh lempari sekalipun gitu, mau disuruh turun sekalipun, biasalah. Gitu. Jadi saya benar-benar saudara maju itu dengan ini ya, melihat kasih Tuhan. Gitu. Dan benar-benar saudara saya boleh melihat bagaimana firman Tuhan boleh menggugah hati setiap orang. Gitu. Ya, bahkan saudara, saya benar-benar mengatakan dengan itu dengan nada yang tegas gitu. Bagaimana supaya orang bisa memandang firman. Firman itu adalah Allah gitu. Ketika saya mengatakan Tuhan sudah datang, saya itu merasakan sesuatu, saudara. Justru ketika kita mengatakan firman itulah, saudara, ketika kita berani mengatakan itu hal yang luar biasa. Tuhan tidak berbicara melalui malaikat lagi, saudara. Tuhan berbicara melalui manusia yang normal. Ya, karena beritanya adalah Tuhan sudah datang. Itu berita. Dan itu firman. Sekarang, orang percayakah Tuhan sudah datang? Itu saja. Jangan cari bukti. Kalau engkau tahu siapa dia yang berdiri di hadapanmu. Oh, itu firman, saudara. Itu firman. Itu perkataan yang baru. Yesus tidak sedang meninggikan dirinya. Dia merendahkan dirinya, saudara. Terhadap orang yang tidak percaya, dia tidak menyatakan dirinya. Tapi terhadap orang yang mau Tuhan selamatkan, dia menyatakan dirinya. Panggillah suamimu, kata. Aku gak punya suami, kata. Tepat katamu. Karena engkau sudah punya 5. Yang sekarang pun bukan suamimu. Di sana saudara tidak ada penghakiman. Dia tidak menegur dosanya perempuan itu. Dia tidak mengusir roh perzinahan yang ada di dalam dia. Tidak, nggak ada itu. Tapi yang terjadi adalah
perempuan itu sudah ditaklukkan oleh firman ketika mereka bercakap-cakap tentang kebenaran. Berapa banyak orang yang tahu akan kebenaran, tapi tidak diubahkan oleh kebenaran. Karena mereka merasa sudah tahu. Karena mereka merasa sudah memiliki. Saudara kita yang ada di sini, saudara. Termasuk saya, saudara. Karena saya merasa tidak tahulah. Makanya saya bersemangat terus, saudara. Untuk menyiapkan pikiran saya. Menyiapkan mulut saya. Menanti-nantikan di dalam hati saya, di dalam roh saya. Untuk apa yang akan Tuhan ucapkan bagi kita setiap pagi. Walaupun rasanya, saudara, kalau menurut pandangan orang, saudara, ya kita sudah sesat. Menganggap saya Tuhan mungkin. Orang menganggap Tuhan mungkin. Karena saya mengatakan seperti itu. Seperti itulah Tuhan Yesus dulu yang dihadapi dia, saudara. Tetapi, saudara, dia mengutip ayat firman Tuhan. Dia bukan sedang membenarkan dirinya apa yang dikatakan. Tidak. Dia tidak mencari pembenaran manusia. Makanya dia pelong aja, saudara. Dan itulah yang membuat kita juga bisa pelong. Gak perlu kita tertuduh. Tapi tahukah, saudara, ketika saya mengatakan ini, saudara, kadang ketika mendengarkan itu, saudara, kadang saya tertuduh, saudara. Makanya ketika saya katakan, gak perlu kita tertuduh, ya itu kepada saya juga. Maksudnya, Tuhanlah yang sedang mengatakannya. Kita manusia, kita tetap manusia, sampai kapanpun kita manusia. Dan banggalah kita jadi manusia. Nah, gelar Tuhan Yesus sendiri pun adalah anak manusia. Sekalipun seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam dia. Tapi dia telah belajar menjadi taat, menjadi anak. Tahu, saudara, arti anak itu apa? Anak itu artinya adalah manusia. Itu artinya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan ketika kita ini jadi anak, artinya adalah kita manusia, dia pencipta. Itulah antara Bapa dengan anak. Sebetulnya. Jadi kita nggak bisa mensejajarkan diri kita dengan Tuhan. Firman Tuhanlah yang melayakkan kita. Bukan kita, sampai kapanpun kita tidak layak. Tapi kalau Tuhan katakan, ketika kita bersekutu, kalau Tuhan katakan silahkan bicara. Walaupun dia tidak langsung bilang seperti itu. Tapi ketika dia mengatakan, ketika kita mengingat, kalau dia katakan begini, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu anugerah. Kalau kita bisa percaya perkataan itu pun anugerah. Makanya ketika Tuhan menjumpai seseorang, ada kemerdekaan di dalam dirinya. Siapapun dia. Sejahat apapun, senajis apapun dia. Kita sering sekali menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Justru kalau ada orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain, justru, saudara, Tuhan memalingkan wajah dari dia. Itu sesuatu tindakan yang sangat memuakkan bagi Tuhan. Iya.
Orang-orang semacam itu yang tadi dikatakan bisa melampaui Petrus itu. Ini pun firman, saudara. Ketika engkau percaya, engkau bisa melampaui Petrus. Bukan karena kita lebih baik dari Petrus. Bukan. Tapi karena kita percaya. Ini iman. Dan ini adalah kerendahan hati. Bukan kesombongan. Ketika saya berani, ketika Tuhan mengatakan di dalam pikiran saya, bagaimana kegagalan guru kita. Saya tidak sedang merendahkan guru kita. Bukan. Ada. Kita ini murid. Dia bapak bagi kita. Karena apa? Dia lebih duluan hidup dari kita. Dia pun punya perjuangan mengenal Tuhan. Dia mengajari kita bagaimana sederhananya mendengarkan suara Tuhan. Ya kan? Dia mengajari kita. Tapi ketika Tuhan berbicara di pikiran saya, ketika dia menyingkapkan, bukankah gurumu dulu bilang begini? Kan dia sendiri yang mengatakan. Ya itu benar, karena dia yang mengatakan begitu. Tetapi ketika aku katakan kepadamu, tidak cukupkah bagimu 2 tahun bersama dengan dia? Saya ingat saudara perkataan ini. Karena saudara saya sudah menyandarkan dulu saudara. Iman saya kepada beliau. Karena saya kecewa dengan orang-orang yang saya kenal dulu. Iya. Dan tuh, bukankah Tuhan tahu itu? Ketika saya terpukau melihat di masa tuanya, saya ingat dulu saudara. Berarti istrinya meninggal. Ketika umur pernikahan mereka 5 tahun. Itu selalu terngiang-ngiang. Hebat sekali bisa bertahan Bapak ini. Bagi saya saudara itu mengagumkan. Gitu. Ya. Tapi ketika Tuhan sikapkan melalui ibu kita, ceritakan gitu ya. Gimana? Itu yang membuat saya bisa lepas saudara dulu. Dengan rela hati saudara. Saya benar-benar menyerahkan apa yang menurut saya paling berharga dulu. Ya. Buku pemuritan dulu. Bagi saya sangat berharga. Ketika dia melakukan seminar di mana-mana gitu ya. Ketika saya lihat orang merasa sudah tahu murid-murid senior dia gitu ya. Ketika saya lihat mereka itu tidak serius gitu mendengarkan pengajarannya beliau gitu. Saya ikut seminar misalnya di luar kota gitu ya. Ketika saya lihat kok orang gak serius ya. Kok yang senior-senior ini kok kayaknya ada di luar. Masa dia sudah tahu. Dia kayak misalnya berjaga-jaga untuk itu gitu. Wah, hebat kali kamu pikir gitu dalam hati. Karena apa? Ya orang ini nggak tahu ya. Apa orang ini nggak bisa melihat Tuhan ya? Dari diri Bapak ini ya. Sampai begitu saya sudah. Saya pengen mengambil tempat yang paling depan gitu. Saya serius sekali mendengarkan setiap perkataannya. Tapi ketika beliau tidak ada dan kita boleh dikatakan tidak boleh mengajar itu dengan bebas. Kau mesti meningkatkan dirimu gitu. Wah, karena dikatakan gak bisa.
sekalipun saya berhak atas itu. Ya, saya berhak. Karena saya pikir gini, ini dari Tuhan. Ini Tuhan yang punya kok. Ini kan pengajarannya Bapak. Kenapa orang klaim ini punyanya dia gitu? Saya berhak harusnya bilang seperti itu. Tapi saudara, saya serahkan. Iya, itu karena Tuhan gitu dalam hati saya. Pada waktu itu belum seperti sekarang, saudara. Kita belum bisa melihat seperti yang sekarang. Ketika saya sering posting dulu ini, saudara. Wah, itu gempar sekali saya rasakan. Tapi pada waktu itu kalau saya ingat gitu ya, sudahlah, selesailah. Iya, tapi itulah pekerjaan Tuhan, saudara. Dan pekerjaan Tuhan tidak sampai di situ, saudara. Yang membuat kita ini terus bisa berjalan itu adalah kita tahu rahasia hidup kekal yang sedang kita masuki. Ya, hidup kekal itu artinya hidup selama-lamanya. Orang terlalu berpikir pendek hidup ini, saudara. Justru, saudara, kehidupan kekal. Orang pikir, oh, supaya mereka tidak binasa. Mereka akan beroleh hidup yang kekal. Oh, pikiran mereka itu, hidup kekal itu kayak satu perjalanan yang wow, luar biasa gitu. Jadi pandangan orang surga itu, wow, mereka rela kerja, menderita mati-matian karena pikiran mereka surga itu indah segala macam gitu. Mereka nggak tahu surga itu mengalir aliran-aliran air hidup. Tahu artinya apa? Disenangkan katanya dengan aliran air hidup gitu. Kemana saja air itu mengalir. Pohon-pohon itu menghasilkan buah. Berarti sebetulnya artinya adalah kita itu akan menjalani di sekeliling kita dunia ini kehidupan gersang. Makanya dikatakan kita itu harus punya hidup yang berlimpah-limpah. Kan kita melewati proses. Ya, kemarin saudara saya WA mereka pribadi satu demi satu. Semua teman-teman kita. Baik yang di RTM, yang dulu, ya, baik di teman-teman gereja kita dulu, saudara, satu-satu saya. Ya, dari jam berapa itu, yang hari Minggu dini hari itu jam berapa itu ya? Jam-jam, ya jam 2. Senin dini hari. Ngapain lagi papi? Enggak, ini lagi WA aja. Lalu saudara, saya lihat respon mereka semua. Luar biasa, saudara. Ada yang mengatakan, selamat Natal juga bapakku, katanya gitu. Yang di Pekanbaru itu lagi, saudara. Wah, dia merasa sangat ini sekali, saudara. Sampai dia salah nulis nama saya. Bukan Pak Parlim, Pak Kus, katanya. Ya, tapi saya merasakan keindahan, saudara. Sehingga saya katakan kemarin, di kemarin khotbah kemarin ya, Natal itu adalah sesuatu. Natal itu adalah keindahan. Natal itu adalah damai gitu. Ketika mereka menyanyikan lagu, kan itu
Namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu ketika pas momen itu, saudara, saya boleh merasakan, saudara, keindahan daripada firman itu. Ya, tahukah saudara? Dulu kan ketika orang melihat sejarahnya Natal gitu kan, kan orang kan bilang, oh itu perayaan-perayaan sebetulnya itu nggak ada di Alkitab, nggak diajarkan tentang Natal, nggak ada dikatakan harus merayakan Natal gitu. Itu kan ulang tahunnya raja yang pada waktu itu dia bertobat makanya dirayakan gitu. Sebetulnya Yesus nggak lahir tanggal 25 Desember gitu. Tapi tahukah saudara, walaupun itu seperti kesalahan, tahukah saudara, apa yang sudah kutulis? Dia katakan, harus tertulis. Yang nulis itu adalah Pilatus. Ketika menulis, inilah raja orang Yahudi. Ya, sampai begitu saudara. Pilatus loh. Bayangkan bagaimana iblis ingin memakai Pilatus sebetulnya tadinya. Ketika dia mengatakan, hei, apa aku nggak tidak berkuasa? Aku berkuasa loh untuk menyalibkan engkau. Atau tidak menyalibkan engkau. Tidak sama sekali. Dia tulis di situ di atas salibnya Tuhan. Inilah raja orang Yahudi, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Aram. Jika setiap orang yang lalu memandangnya, mereka melihat itu. Jangan tulis itu kata imam-imam, saudara. Apa yang sudah kutulis, itu adalah hukum. Sama seperti MK kemarin, saudara. Nggak bisa diganggu-gugat. Karena dia tahu celah itu, saudara. Makanya lolos itu, saudara. Nggak ada yang kebetulan. Jadi, saudara, kan di mana-mana orang merayakan Natal. Kemarin aja, saudara, yang pemilik ruko ini yang kita tahu dia Buddha, saudara. Buddha kan dia. Dia itu bakar-bakar di depannya, saudara. Bisa mengucapkan, biarlah kiranya di kelahiran Yesus Kristus ini, katanya, damainya ada di hati kita. Gitu loh bilangnya sama saya. Dia mengucapkan sama saya. Tapi mungkin tadi forward dari mana gitu ya. Dia mengatakan itu loh. Bukan sekedar mengucapkan selamat hari Natal ya Pak, bukan gitu. Dia kutip perkataan-perkataan firman Tuhan gitu. Ya pasti mungkin forward dari mana gitu. Tapi kata-kata dia, bukan foto itu, saudara, bukan. Saudara, Natal itu sesuatu yang indah. Ya, walaupun rasanya diulang-ulang, mereka mengatakan gitu. Tapi kalau kita ingat dulu, saudara, peristiwa itu, sebetulnya sesuatu yang menyedihkan. Walaupun orang terpukau sekarang dengan mungkin ya tampilan-tampilan, saudara. Mereka bersuka cita semua, lihat semua, saudara. Ketika Natal, lihat ibu-ibu kemarin, ya loh, keren loh. Bisa latihan kemarin waktu hari sebelumnya itu, latihan sampai jam berapa gitu kan, nggak pulang gitu kan, nggak ada juga makannya gitu. Sudah lewat jam berapa yang pulang hari apa kemarin, hari Minggu ya, yang latihan itu Sabtu, Sabtu, Sabtu. Latihan.
Yang sebelumnya juga, hari Minggu yang sebelumnya. Dia ketika tampil, hati mereka tertuju kepada Tuhan. Walaupun rasanya mungkin kalau kita lihat yang tampilan di YouTube-nya gitu kan, itu kan kayak kayak penari-penari Zumba kan, ya kan? Musiknya juga kan kayak remix gitu kan. Tapi tahukah saudara, ketika apa ya, orang menyambutnya, orang mengingat perayaan itu dengan sukacita. Saudara, yang dilihat Tuhan adalah sukacita daripada umat manusia itu, saudara. Iya, dia dilihat dia. Dan kenapa harus berbarengan dengan tahun baru gitu? Kan iya kan, 25 Desember. Kenapa orang menyalahkan? Kelahiran Tuhan Yesus tidak di bulan Desember kalau menurut kalendernya. Karena memang ya ini bukan sekedar perayaan hari kelahiran. Bukan, bukan tanggal tepat kayak kita gitu. Sampai saat ini saudara, tanggal kelahiran saya nggak jelas. KTP saya dulu, KTP saya sampai hari ini 25 Februari saudara. Tapi tanggal penyerahan saya kepada Tuhan, kayak diserahkan kepada Tuhan itu kan, yang dibaptis waktu kecil itu kan, itu adalah tertulis di sana 31 Mei gitu. Ketika saya tanya mama saya, uh, makanya saya rubah, saya bilang gitu waktu itu. Karena saya ingat dulu ya 31 Mei lah gitu. Karena saya lebih percaya itu. Ketika saya tanya mama saya, jadi kamu yang lebih tahu, aku yang melahirkan katanya. Jadi kenapa berbeda? Saya nggak tahu. Pokoknya saya tahu memang kamu lahir bulan 2 katanya gitu. Wah, sudah terserah. Apa masalah dengan kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan 25 Desember? Ketika memasuki tahun baru, saudara. Ya kan? Sekarang, saudara, demi mendapatkan suara orang-orang Kristen, nomor urut 1 itu merayakan, kemarin dibilang itu, saya ada lihat itu ya, safari Natal katanya gitu. Safari Natal loh. Biasanya safari Ramadan loh. Dia safari Natal loh. Tuhan bisa mengubah hati orang. Pilatus saja. Pilatus saja. Yang keputusan terakhir adalah dia. Ketika diberikan, bawalah sama Herodes katanya. Herodes kasih balik sama dia lagi, saudara. Waduh, coba saudara, kalau di posisi Pilatus pada waktu itu. Kan dia sudah menemukan tidak ada kesalahan orang ini. Istrinya aja itu kan bilang jangan apa-apakan orang itu, katanya kan. Karena orang itu orang baik. Makanya kan habis itu kan dia cuci tangan kan. Aku nggak ikut di situ. Itu tindakan iman. Dia tidak ikut menanggung dosa daripada penyalipan itu. Iya, hebat sekali loh itu skenario Tuhan itu, saudara. Tuhan sampai bisa melihat kemurnian hati seorang Pilatus sekalipun gitu. Bayangin itu. Kan ketika Yesus mengatakan itu, kan dia tahu hatinya Pilatus pada waktu itu. Ketika Tuhan mengatakan kepada dia, tidak, kalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu, engkau tidak berhak sedikit pun. Tapi karena kuasa itu diberikan kepadamu.
Disitulah dia mengatakan, orang ini tidak berdosa. Iya, saudara. Jadi ketika dia bisa melakukan tindakan cuci tangan itu, saudara. Oh, benar, saudara. Ketika dia melakukan itu, dia tidak terlibat hutang darah. Iya, saudara. Tuhan ajar kita itu, saudara. Setiap hari itu ya bagi saya, saudara. Saya kagum sekali. Apalagi, saudara, ketika apa ya, berbicara mengenai kekekalan. Gitu. Saya itu orang lagi nih, saudara. Kalau mendengar kata kekekalan, ya, saya nggak tahu saudara gimana mikirin kekekalan. Waktu kita bisa bilang hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Orang mati akan hidup, dan orang hidup akan hidup selama-lamanya, saudara. Hebat sekali loh Tuhan itu menerangkan, saudara. Iya, saya nggak tahu. Pokoknya kita nggak lihat Tuhan secara fisik gitu loh. Enggak. Selamanya memang begitu. Tapi walaupun kita tidak melihat dia, jadi banyak anggapan orang, oh nanti sudah mati, akan melihat Tuhan katanya gitu. Oh sudah senang bersama dengan Tuhan gitu. Kan orang kan bisa berimajinasi, oh nanti malaikat jemput dia, malaikat yang baik jemput dia gitu, dibawa ke sini gitu kan. Sementara waktu guru kita bilang dulu, loh kemarin kamu sudah di surga, kok kamu turun lagi? Iya, karena ada ini kan, kalau kita lihat dulu cerita-cerita kalau di ini kan ditayani. Saya dulu bisa turun naik ya gitu ya. Saya dulu waktu itu agak gimana juga gitu ya. Bukankah kamu sudah senang tadi di sana? Iya, tapi karena diajak diajak sama kakek ke sini, saya turun lagi di sini katanya gitu. Oh gitu ya, diajarin lagi, saya sampaikan lagi firman Tuhan gitu kan, Injil gitu kan, lalu pergi lagi gitu kan. Tapi saudara, walaupun rasanya itu kayak gimana gitu ya, kan orang kan kalau dengar itu, wah itu mungkin orang akan ngejek gitu. Tapi pada waktu itu saudara, kita kan serius saja mendengarin saudara. Nah, tapi lewat itu saudara, kita kan jadi begini, ada satu satu pemikiran yang baru tentang sorga itu gitu loh. Kan kita pikir juga, iyalah kalau memang sorga seperti yang cuma dibayangkan kayak gitu. Oh, orang-orang dunia ini mereka membangun sorga. Coba lihat yang di Dubai itu saudara. Wah, jadi makanya mereka punya pemikiran itu, punya pemikiran bidadari itu, karena bayangannya kayak gitu gitu. Mereka rela mati demi kepercayaan yang apa ya, yang boleh dikatakan aduh gimana loh, masa menikmati seperti itu, aduh masa terberangus lagi dengan nafsunya kayak gitu kan. Lihat saudara, kalau raja-raja itu saudara, kalau mereka itu kayak misalnya raja-raja di Arab itu, bagaimana mereka kalau pesta wanita itu saudara, bagi mereka itu biasa. Iya, karena Salomo juga diizinkan dulu menikmati kayak gitu gitu. Tapi masa gambaran kayak gitu sorga gitu, mereka buat wah luar biasa sudah. Satu tempat misalnya, wah bebas dari polusi, wah mereka menjaga kesehatan dengan makanan ini makanan itu gitu. Itu sudah dari dulu saudara. Itu yang membuat saudara palawija kita habis dari bangsa kita ini saudara, untuk dipakai orang-orang kaya yang disebut oligarki sekarang itu saudara. Iya, kita pemasok arang ke ini gitu, ke Jepang kemana gitu, rela mereka bayar mahal gitu, karena mereka mau menikmati keindahan, ketenangan. Lalu apakah surga yang seperti itu yang sedang dijelaskan oleh Tuhan Yesus? Apakah itu?
Apakah Tuhan Yesus sedang membangun rumah seperti yang dikatakan? Aku pulang, aku sedang menyiapkan rumah. Makanya orang-orang mengatakan, oh, nanti kalau rumahmu sudah selesai dibangun, nanti pastilah kamu pulang, katanya. Jadi setiap perbuatan baik yang kamu lakukan di bumi ini, kamu seperti mendirikan satu tiang di sorga, katanya. Kan itu kan satu pemikiran gitu. Saya dulu paling nggak setuju dengan yang gitu-gitu, saudara. Itu paling saya nggak ini, nggak lah, kayak gitulah, nggak lah. Ketika sekarang Tuhan menjelaskan tentang ini loh, sorga itu di sini dalam hati kita. Tuhan itu di sini. Kalau dikatakan tidak ada masuk penakut ke situ, katanya. Orang takut, sundal segala macam gitu, nggak bisa masuk ke situ. Pendusta, orang-orang munafik nggak bisa. Apa artinya, saudara? Semua itu tidak boleh ada di dalam diri kita. Maksudnya gini, kita tahu itu tidak baik, tapi bukankah sering sekali kita bergulat tentang itu? Bukankah sering sekali kita bergulat dengan kekhawatiran, dengan ketakutan? Kapan itu sirna? Bukankah ketika kita bersekutu dengan Tuhan? Bukankah ketika kita bersandar kepada Tuhan? Bukankah ketika kita berdoa kepada Tuhan? Lalu, ketika dikatakan kita sedang memasuki hidup yang kekal, apakah kita jadi pasif? Apakah bayangan orang seperti Paulus gitu? Aku sudah masuk dalam istirahat. Sudah capek. Sekarang pertandinganku sudah selesai. Pemikiran apa itu? Orang Tuhan aja nggak selesai. Masa dia selesai? Iya kan? Bukankah berarti sorga atau kehidupan yang akan datang yang disebutnya itu, bukankah sebetulnya itu belum sempurna? Bukankah bisa kita katakan yang dikatakan dia itu adalah pemikiran dia? Bukankah berarti firman Tuhan yang kata orang yang mereka sangat membanggakan, saudara, sangat mengkultuskan Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru itu. Bukankah mereka sedang membatasi Tuhan? Bukankah ketika firman Tuhan ini mengatakan, sekarang firman Tuhan yang diucapkan sekarang jauh lebih tinggi daripada apa yang diucapkan oleh Alkitab. Kenapa orang yang mengatakan ini menghujat Tuhan? Sama seperti orang Yahudi mengatakan Yesus menghujat Tuhan. Ya kan? Tapi bukankah, saudara, dari yang disampaikan, bukankah itu kebenaran? Masa kira-kira anak buah ongkang-ongkang kaki, bosnya kerja, istirahat macam apa yang sedang dibayangkan? Mahkota macam apa yang sedang dibayangkan oleh Paulus itu? Yang diajarkan, yang sudah menjadi pengajaran. Sehingga ikut-ikutan para pendeta-pendeta berikutnya menuliskan di dalam batu nisan mereka, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Benarkah itu? Bisakah kita kutip perkataannya Yesus yang mengatakan, sabaslah hai hambaku. Bisakah kita mengutip itu dengan sembarangan? Yesus saja berdoa setiap hari mencari kehendak Bapaknya. Masa orang-orang yang katanya hebat itu
yang adalah kacungnya Tuhan Yesus. Sebetulnya nggak layak disebutkan murid. Kok sok-sokan bilang, kok sok-sokan dia tidak mencari bapaknya, kok sok-sokan dia merasa dia sudah tahu doktrin-doktrin gitu, sudah hebat, sudah bangga dia dengan itu. Tuhan Yesus saja berdoa tiap pagi. Lalu kita merasa kita bisa melakukan apapun tanpa kita berdoa. Bukankah orang-orang semacam itu sangat lancang dalam hidupnya? Yang mengatakan, oh Yesus adalah Tuhan saya percaya Yesus. Bukankah itu klaim sepihak, saudara? Ya kan? Apakah Tuhan mengatakan itu? Ih, jam berapa nih? Apakah Tuhan mengatakan itu? Pertandinganmu sudah selesai, Paulus gitu. Lalu orang dengan gampangnya bilang pertandinganku sudah selesai. Tapi saudara, sakarapmu lah Tuhan gitu. Jadi yang dilihat Tuhan dari hati kita adalah apakah kita terus haus dan lapar akan Dia. Kita menjaga nggak? Kita maintain nggak hati seperti itu? Ketika kita menghadapi masalah, kita terus ini nggak? Kita ini ya, setiap kali kita menghadapi sesuatu kesulitan, berani nggak kita dengan iman gitu memandang Tuhan yang tidak nyata itu? Beranikah kita menengadah muka kita ke atas seperti kita sedang pandang Tuhan gitu? Beranikah kita terus mempercayai Tuhan itu senantiasa ada ketika kita memandang Dia? Oh, saya kita mesti bangun terus setiap hari seperti itu karena kita sedang memasuki hidup yang kekal. Iya, saudara. Hidup yang kekal itu, saudara, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Ya. Hidup kekal itu adalah kekuatan setiap hari. Hidup setiap hari. Sukacita setiap hari yang berlimpah-limpah. Sehingga kita bisa melewati hari demi hari. Minggu demi minggu. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Nanti kita nggak sadar. Kita sudah 50, 60, 70, 80. Ketika kita umur 80 mungkin, kita akan mengatakan kepada orang lain, sekalipun umur ke 80, masih segar dalam ingatanku. Ikut kepada Tuhan, terus bertumbuh. Wah, itu kan hasil pengalaman, saudara. Kita nggak bisa bilang kayak, kalau sekarang kita mengutip perkataan, apa Kaleb itu, oh rasanya gimana gitu, hebat gitu. Kita belum mencapai umur 80 tahun, mana bisa kita ngomong kayak gitu. Tapi bisa lah dianggap sedikit gitu. Tapi sekarang saudara, rasanya saudara kalau saya ingat-ingat perjalanan gitu ya. Iya, kita memang selalu dibaharui setiap hari. Itu anugerah. Itulah Tuhan. Baik saudara, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus mengajari kami. Bagimulah Tuhan segala pujian. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan semua.